Naulo ka ba? Uwi ka sa amin. Tingnan mo papayag yung nanay at tatay ko na tumira ka sa amin. Kailangan na kailangan ko ang tulong mo. Sorry, hindi ko talaga kaya eh. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Maira. Meskipun masih duduk di bangku SMA, Maira sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya yang bernama Romel. Misal seperti hari ini, di mana mereka nekat berduaan di rumah Romel yang sedang sendirian. Selesai melakukan perbuatan itu, Maira terlihat kecewa. Ternyata Romel hanya mau enaknya sendiri tanpa mempedulikan kepuasan Maira. Gadis itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Sesampainya di depan rumahnya sendiri, Maira berpapasan dengan dua pemuda yang merupakan tetangganya. Nah, salah satu dari pemuda itu bernama Bobet, dan ia sudah lama naksir dengan Maira. Perlu diketahui sejak kecil Maira ini sudah ditelantarkan oleh orang tuanya, dan akhirnya diasuh oleh bibinya, yang sakit-sakitan hingga sekarang. Bibi bernama Rosita itu sulit berjalan, hingga akhirnya hanya bisa rebahan saja di atas ranjang. Mungkin karena kondisi yang seperti itu Rosita, jadi sering marah-marah, terutama pada Maira. Hari itu Maira kembali diomeli karena telat pulang ke rumah. Rosita menyindir kalau Maira sangat mirip dengan ibunya yang suka kelayapan, hingga akhirnya hamil di luar nikah. Selain Maira, Rosita juga sering mengomeli pengasuhnya. Saking tidak tahan dengan kecerewetan Rosita, pengasuh tersebut sampai berhenti bekerja tanpa pemberitahuan. Hal itu tentu membuat Maira jadi kewalahan. Tidak hanya repot mengurusi Rosita, ia juga harus menghadapi omelan sang bibi setiap saat. Suatu hari, Maira menemui Romel dan berkeluh kesah pada pacarnya itu. Seandainya Rosita tidak membiayai sekolahnya, ia pasti sudah keluar dari rumah itu. Sekarang sekolahnya tinggal 2 semester. Dan setelah itu ia akan bekerja di luar negeri, meninggalkan sang bibi. Maira merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja oleh Rosita. Nah, untuk menghilangkan stresnya, Maira menghibur diri dengan cara bermesraan bersama Romel. Tidak tanggung-tanggung mereka nekat melakukan hal itu di rumah bibi Rosita. Sayangnya lagi-lagi, setelah bermesraan, Maira merasa kecewa karena Romel keluar duluan. Ia pun mulai menyaksikan ketulusan cinta dari pacarnya itu. Suatu hari, keraguan Maira pada Romel akhirnya terjawab. Pada saat bibi Rosita mengancam akan berhenti membiayai sekolahnya, serta mengusirnya dari rumah. Maira pun meminta bantuan pacarnya itu berniat ingin tinggal bersama Romel. Mendengar hal itu, Romel sontak kelabakan, karena ia masih tinggal dengan orang tuanya. Mana mungkin mereka mau menerima Maira. Setelah mengucapkan kata maaf, Romel pun berangsur pergi meninggalkannya begitu saja. Dengan berurai air mata, Maira terpaksa kembali ke rumah, sembari memikirkan sebuah jalan keluar. Ketika bibi Rosita sedang kesakitan dan harus minum obat, Maira malah cuek-cuek saja, bahkan mengunci kamar wanita itu dari luar. Pusing mendengar jeritan bibi Rosita yang akan menemui ajalnya, Maira pun mengundang Bobet untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, mereka pun bermesraan dengan diiringi suara Rosita yang memanggil-manggil nama Maira. Bobet sebenarnya sempat bertanya tentang suara itu. Namun karena Maira nampak cuek-cuek saja, ia pun jadi ikut-ikutan. Hingga akhirnya Maira pun mendapatkan kepuasan dari Bobet, dan suara sang bibi sudah tidak terdengar lagi. Setelah Bobet pamit pulang, Maira pun memeriksa kamar Rosita. Di sana Maira tersenyum puas setelah melihat tubuh Rosita yang terbujur kaku. Kini ia bisa hidup bebas di rumah itu, tanpa harus mendengarkan omelan bibinya lagi. Dan film ini pun selesai.